Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat entrepreneur, sahabat sekolah bisnis desa. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis kuadran kanan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Maka jika Anda like dan subscribe, maka Anda pertama kalilah Anda yang akan mendapat notifikasi tentang video yang saya bikin. Check it out. Oke, untuk materi kali ini adalah bisnis jaringan kuadran kanan dan jaringan kuadran kiri. Oke, tema ini saya ambil karena beberapa hari terakhir ini banyak yang bertanya soal jenis-jenis bisnis jaringan, MLM dan sebagainya. Jika menyebut nama bisnis atau perusahaan, saya tidak pernah mau menjawab karena khawatir terjadi fitnah. Saya bukan pengamat bisnis MLM yang mengetahui tips setiap perusahaan MLM. Tapi kalau pertanyaan hanya menyebut sistemnya begini tanpa nama perusahaan, akan saya jawab sesuai informasi yang diberikan tentang sistemnya itu. Yaitu untuk lebih jelasnya kami akan jelaskan bagian-bagian tentang jaringan kuadran kanan dan kuadran kiri. Itu yang pertama adalah kuadran E atau yang disebut dengan employee, yaitu yang berhubungan dengan pegawai atau istilahnya semua yang bekerja pada orang lain itu disebut pegawai. Mulai dari office boy sampai direktur, begitu juga pegawai di pemerintahan. Dan yang kedua kuadran S, yang disebut dengan self employee, yaitu profesional, pengusaha kecil, sifatnya itu bekerja kepada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan kuadran S. Ya, termasuk kategori kuadran kiri. Untuk mendapatkan uang, dia itu harus bekerja mencari uang. Penghasilannya itu disebut dengan earned income atau penghasilan aktif. Sering juga disebut uang yang salah. Uang yang diperoleh dengan cara ini tidak bisa membuat kita kaya. Semakin besar uang yang kita peroleh, biasanya justru semakin besar masalah keuangan. Hutang tambah banyak dan semakin merasa kekurangan atau lapar uang. Belum lagi dari sektor keamanan. Nah, disinilah Andalah menjadi aset atau menghasilkan uang. Nah, tidak peduli Anda pegawai, profesional atau pengusaha kecil. Adalah asetnya. Usaha Anda itu seperti rumah sakit, restoran, toko, kantor pengacara dan sebagainya. Itu sebagai tempat Anda bekerja. Jika Anda tidak lagi bisa bekerja di situ karena sesuatu hal, maka wadah itu biasanya akan hilang atau ganti pemilik. Seandainya terjadi sesuatu dengan Anda, bagaimana dengan keluarga Anda? Mereka tidak bisa menggantikan peran Anda karena profesi karir penghasilan itu melekat hanya kepada Anda dan hilang bersama hilangnya peran Anda yang bisa terjadi kapan saja. Dan kali ini yang kedua saya akan membahas tentang kuadran kanan. Ini berbeda dengan yang ada di kuadran kiri ya. Perbedaan dari kuadran kanan adalah cara mencari uangnya, yaitu dengan bekerja membangun aset. Mula-mula kita mendapatkan uang karena asetnya itu belum jadi. Kemudian aset mulai membesar dan itulah lama-kelamaan itu menjadi besar. Jika aset cukup besar dan penghasilannya dianggap cukup, maka kita bisa berhenti bekerja dan aset akan menghasilkan uang terus menerus untuk kita. Itulah enaknya jadi kuadran kanan.
sahabat entrepreneur, sahabat sebuah bisnis desa. Ini akan saya kelompokkan kuadran kanan itu bagi menjadi dua, yaitu kuadran B yang sering disebut dengan bisnis owner atau pemilik bisnis bersistem. Anda memiliki sistem dan kurang bekerja untuk Anda. Bisnis saya itu bersifat jaringan. Ada jenis macam bisnis yaitu konglomerasi atau jaringan bisnis besar, waralaba atau jaringan bisnis sejenis. Dan yang kedua adalah jaringan I atau disebutkan atau yang ketiga C adalah networking atau jaringan bisnis perorangan. Dan yang kedua adalah kuadran I atau investor atau di mana uang bekerja untuk kita. Sebenarnya tidak menjadi masalah apakah Anda di kuadran kiri atau di kuadran I. Kalau memang Anda menginginkan menghabiskan usia Anda di situ, asal Anda itu mengerti konsekuensi dari kuadran kiri, yaitu ketidakamanan bagi keluarga Anda, dan semakin besar penghasilannya akan semakin besar pula masalah keuangan. Seseorang yang berpenghasilan 2 juta sebulan akan merasa bahwa semua masalah keuangannya akan beres jika dia berpenghasilan 20 juta sebulan. Dia tidak tahu bahwa mereka yang sudah memiliki penghasilan 20 juta sebulan juga berpikiran sama karena masalah keuangannya juga banyak. Kalau saya berpenghasilan 50 juta sebulan, pasti semua masalah ini akan beres. Padahal yang berpenghasilan 50 juta sebulan juga berpikir sama seandainya. Itulah sahabat entrepreneur. Mengapa bisa begitu? Karena memang sifat penghasilan aktif ya seperti itu. Karena itu disebut uang yang salah. Nanti kita bahas di materi kecerdasan finansial dasar. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketika Anda menginginkan kondisi di kuadran kanan atau yang disebut dengan freedom atau kebebasan finansial dan waktu, tapi Anda bekerja itu di kuadran kiri. Kuadran karena tidak tahu, karena ego. Kalau Anda menginginkan kebebasan uang dan waktu, maka Anda harus memilih cara di salah satu dari 4 bidang tadi, yaitu konglomerasi, waralaba, networking, dan atau investor. Itu tidak ada cara lain untuk menjadi usaha kuadran kanan. Anggap saja Anda ingin membeli kebebasan finansial dan waktu sesuai judulnya. Kita abaikan dulu ketiga bidang yang lain. Kita fokus ke networking. Yang disebut networking karena ini adalah bisnis pemasaran jaringan. Sistem distribusi produk dari produsen langsung ke konsumen atau prosumen tanpa melewati distributor dan pengecer. Dengan begitu 60% dari harga eceran sebelumnya untuk distributor, pengecer, dan iklan sekarang kembalikan ke konsumen yang sekaligus yang disebut dengan distributor. Awalnya bisnis dijalankan dengan cara direct selling. Kita membeli barang dari pabrik dengan harga distributor dan menjual konsumen dengan harga eceran. Keuntungannya untuk kita semua di samping keuntungan 30% dari konsumen, kita juga mendapat bonus 3% dari pabrik. Diberatkan untuk mendapatkan omset penjualan 1000 produk. Kita sendiri menjual produk yaitu 1 kali 1000, yaitu dan kemudian kita dikembangkan dengan sistem kerjasama, yaitu dengan multi level marketing. Misalnya 10 orang masing-masing menjual 100 produk, dikembangkan 10 kali 100 yaitu 1000. Fase terakhir dari pengembangan ini adalah networking atau jaringan konsumen loyal. Kita mengajak banyak orang dan masing-masing memakai satu produk, persamaannya menjadi 1000 kali 1 sama dengan 1000. Namanya membangun aset. Maka pertumbuhannya mulai dari kecil dan awal tidak menghasilkan uang. Saya sekali lagi, jaringan kuadran kanan itu dimulai dari hal yang terkecil dan untuk menjadi, misalnya bulan ini Anda bergabung kemudian belajar caranya, bulan depan Anda sudah dapat 1 orang anggota, kemudian belajar dan bulan depannya mendapat 1 anggota, sedang Anda juga mendapat 1 anggota. Jika tumbuhan setiap bulan masing-masing anggota mendapat 1 anggota baru, maka pertumbuhan anggota jaringan Anda telah lipat ganda
misalnya 1, 2, 4, 8, 16 dan kelipatan ganda yang selanjutnya. Pada bulan ke-9 jumlah anggota jaringan Anda itu ya bisa melebihi sekitar 256 orang. Jika Anda masing-masing membeli produk sekitar 600.000, itu contohnya, maka omset bulanan Anda itu ya 150 jutaan dari penggandaan dari bisnis networking yang Anda jalankan, yang Anda mulai dari bisnis dari kecil yang tidak menghasilkan uang dan akhirnya dapat menghasilkan uang. Dan tetapi itulah yang disebut dengan membangun aset, mirip dengan membangun aset apa saja seperti hotel, kos-kosan. Jika Anda tidak mendapatkan uang, malah menghabiskan uang, Anda hanya melihat bangunan kos-kosan itu mulai tumbuh dari pondasi, tembok berdiri, atap, lantai, dan interior. Uangnya baru ada setelah bangunannya itu jadi dan berfungsi. Hari ini saya akan bahas tentang yang kedua, yaitu orang kuadran diri sangat tidak menyukai kegiatan membangun aset yang tidak segera menghasilkan uang. Mereka ya ingin langsung menghasilkan dan bisa melihatnya. Oleh karena itu Robert Kiyosaki mengatakan bahwa bisnis pemasaran berjaringan atau bisnis networking adalah tempat latihan bagi mereka yang ingin menyeberang di kuadran kanan. Disinilah seseorang ditempa untuk mau bekerja dan bekerja tanpa mendapatkan apa-apa di awalnya. Sekali lagi, di awalnya. Kemudian setelah asetnya jadi, mereka bisa mendapat uang dan mendapatkan uang tanpa bekerja lagi. Mereka berhasil membangun jaringan yang besar di bisnis jaringan kuadran kanan ini. Maka mereka bisa membangun bisnis yang besar. Apapun yang terjadi di kuadran kanan atau korporasi atau waralaba, dengan kata lain, jika Anda ingin membangun bisnis korporasi atau waralaba, Anda perlu belajar membangun jaringan di networking. Inilah yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di buku Why We Want You to Be Rich, yang ditulis bersama Donald Trump, pebisnis besar yang sekarang menjadi presiden Amerika Serikat. Tepatnya Robert Kiyosaki menyatakan, ketika pertama kali mendengar mengenai pemasaran berjaringan, saya menentangnya. Namun setelah membuka pikiran, saya mulai melihat keuntungan yang sedikit sekali tawaran oleh bisnis lain. Kesuksesan jangka panjang hidup adalah cerminan pendidikan, pengalaman hidup, karakter pribadi Anda. Banyak perusahaan pemasaran jaringan menawarkan latihan pengembangan diri di area-area ini. Sebagian besar sekolah melatih orang untuk masuk di kuadran E dan S, dan itu baik jika keduanya adalah kuadran yang memang Anda inginkan untuk menghabiskan hidup Anda. Sebagian besar program MBA atau melatih muridnya untuk pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan dunia menjadi sebagai seorang E atau bukan B. Bagaimana jika Anda berada di kuadran E atau S? Anda ingin berada di kuadran B, di mana Anda menemukan pendidikan yang melatih Anda untuk kuadran itu. Saya merundaskan bisnis pemasaran jaringan. Saya merundaskan industri ini bagi orang-orang yang ingin berubah dan mendapatkan keterampilan serta pelatihan sikap diri yang dibutuhkan agar sukses di kuadran B. Menjadi wira swasta dan membangun bisnis di kuadran B tidaklah mudah. Pada kenyataannya, saya yakin bahwa membangun bisnis di kuadran B adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang bisa diambil seseorang. Alasan ada lebih banyak orang yang berada di kuadran E dan S adalah semata karena kuadran itu tidak perlu banyak menuntut dibandingkan kuadran B. Seperti kata patah, jika mudah semua orang akan melakukan. Secara pribadi, saya harus belajar cara mengatasi keluargaan diri saya. Rasa malu dan takut akan penolakan, saya harus belajar cara bangkit kembali dan berusaha setelah gagal. Ada beberapa karakteristik pribadi yang harus dikembangkan seseorang jika ingin sukses di kuadran B. Tidak perlu di bisnis pemasaran berjaringan, waralaba atau perusahaan baru. Keterampilan pribadi penting dibutuhkan oleh kuadran B.
apapun manapun adalah kepemimpinan. Adakah mampu mengatasi rasa takut Anda membuat orang lain mengatasi rasa takutnya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan? Ini adalah keterampilan yang diajarkan Marine Corps kepada saya. Sebagai staf Marine Corps, sangatlah penting bahwa kita bisa memimpin yang lain masuk dalam sebuah pertempuran walaupun kita semua sangat takut mati. Saya bertemu banyak orang di Kuadran S, para spesialis, profesionalis, ada pemilik bisnis kecil yang ingin berkembang, tapi kurang keterampilan kepemimpinan. Tidak ada seorang pun yang mau mengikuti mereka, karyawan tidak mempercayainya. Pemimpinnya mereka atau pemimpin itu tidak motivasi karyawannya untuk memperbaiki diri. Di mana Anda bisa menemukan bisnis yang akan menginvestasikan waktunya pada pendidikan Anda, pengembangan diri Anda, dan membangun bisnis Anda sendiri? Jawaban adalah sebagian besar bisnis pemasaran jaringan. Inilah kata Robert Kiyosaki yang saya cuplik dari buku yang berjudul Why We Want to Be Rich bab 27. Kalau Anda ingin sukses di jaringan kuadran kanan, apakah ada bisnis jaringan kuadran kiri? Sudah pasti ada. Ini biasanya kreasi lokal. Polisi keengganan orang kuadran kiri untuk bekerja membangun aset awalnya tidak menerima uang. Di sini mereka tidak langsung menerima uangnya dengan sistem yang disebut money game atau skema Ponzi, yang bisa money game murni, di mana seluruh uang baru dibagikan ke orang yang bergabung lebih dulu. Tengah money game hanya sebagian sedang sebagian untuk membeli produk, tabungan, reksadana, saham, dan premi asuransi. Di sini ada dua pihak, perusahaan atau pengelola yang mendapat keuntungan dari uang yang akan terkumpul dalam bentuk tabungan, reksadana, investasi, dan macam. Dan yang kedua, membangun jaringan dan aset milik perusahaan itu dan dibayar dengan model money game, sebagian uang anggota baru itu dibagi-bagi. Mereka bekerja dan langsung mendapat uang. Tentu sangat sesuai dengan pola pikir orang kuadran kiri, yaitu bekerja mencari uang. Di satu sisi dia penuhi harapan suatu saat di masa depan, entah kapan menerima hasil tabungan investasi sebagian uang itu. Investasi itu pun diperoleh secara gratis hasil menjoinkan berapa orang anggota baru. Pokoknya serba nyaman meskipun secara keuangan tidak masuk akal. Orang kuadran kiri jarang berpikir sampai ke sana. Yang penting mereka dapat uang, entah dari mana. Sebaliknya orang kuadran kanan sangat memperhatikan asal usul uangnya dari mana. Itulah perbedaannya antara cara berpikir orang kuadran kiri dan orang kuadran kanan. Dan secara umum ada beberapa perbedaan ya dengan kuadran kanan dan kuadran kiri. Yaitu jenis kuadran kiri, kita itu membangun aset milik orang lain, yaitu perusahaan. Itu untuk kuadran kiri ya. Kita mendapat honor atau gaji, upah atau jasa membangun jaringan itu. Kalau kuadran kanan, kita bekerja untuk membangun aset milik kita. Kita sendiri baru mendapat upah atau uang jika asetnya sudah mulai bekerja. Yang kedua, bisnis jaringan kuadran kiri, kita bekerja untuk mendapatkan uang. Mirip dokter yang telah diperiksa pasien langsung dapat honor, menjoinkan orang langsung mendapat bonus. Ada juga bonus lain dari perusahaan. Kalau di bisnis jaringan kuadran kanan tidak mendapatkan apa-apa saat menjoinkan orang. Anda mendapat uangnya dari aset Anda bangun, tergantung volume aset atau jaringan itu. Yang kedua, peningkatan penghasilan bisnis kuadran kiri sifatnya linear atau mengikuti garis lurus, bukan kelipatan seperti kuadran kanan. Begitu mulai bekerja, Anda mulai langsung mendapatkan bonus. Kemudian tergantung kerjaan kita jual saat kita berhenti menjalankan orang, penghasilan kita ya berhenti. Berbeda dengan jaringan kuadran kanan, awalnya tidak mendapatkan penghasilan, tapi jaringan masih kecil. Lama-lama jaringan membesar, meningkat, rumus kelipatan atau eksponensial. Jika jaringan sudah stabil, kita bisa berhenti membangunnya dan penghasilan jalan terus, dan pemasukan berasal dari ganja mereka, bukan dari uang pendaftaran orang baru yang dikembangkan oleh kuadran kiri ya, seperti money game. Di bisnis kuadran kiri kita tidak mendapatkan uang dari jaringan yang sudah kita bentuk. Kita mendapat uang dari calon anggota. Setelah anggota menjadi anggota, menunggu untuk mendapatkan uang dari calon anggota berikutnya yang dibagi berdasarkan skema yang sudah ditentukan. Untuk jaringan umum kita sama kaki atau punya 3 kaki, kalau memang asal usul ini berasal dari ide cara responsif penipu ulung pada abad 20 di Amerika. Karena jaringan itu bukan aset kita, aset milik perusahaan yang mempunyai uang entah untuk apa,
yang masuk. Jika orang baru berkurang atau tidak ada, maka orang lama dan juga mendaftar atau mengambil paket-paket baru lagi. Anggota di jaringan berbelanja nanti bisa membeli produk prioritas dengan harga grosir. Jika suatu saat tidak ada orang baru yang masuk selama masih ada yang belanja, maksudnya akan jalan terus. Karena itu memang aset kita dan memberi penghasilan pasif yang terus-menerus kita. Nah, inilah yang disebut dengan kuadran kiri, yaitu yang dengan menggunakan skema Ponzi. Dan sampai sini materi yang saya sampaikan tentang perbedaan kuadran kanan dan kuadran kiri, yaitu Facebook kuadran. Maka untuk itu saya jangan lupa like dan subscribe untuk kami bersemangat untuk membuat video, dan pertama Anda yang akan menerima notifikasi yang video yang saya buat. Sekian, terima kasih. Sukses, salam hebat luar biasa, salam entrepreneur bersama kami.